Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar database ya untuk pemula. Oke, ini materinya saya perbesar aja ya. Oke, di sini kita akan mengenal apa itu database. Jadi kita akan belajar MySQL untuk pemula. Kemudian di sini apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan data ya yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Jadi itu sebuah data yang terkumpul kemudian bisa dikelola. Melalui pengolahan tersebut pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi. Jadi database ini berfungsi untuk mencari informasi, kemudian dia bisa menyimpan dan membuang informasi. Oke, lanjut. Di dalam database itu ada namanya DBMS. Nah, apa itu DBMS? DBMS itu kita kenal sebagai Database Management System, atau sistem manajemen. Jadi database itu kita perlu memanajemen gitu. Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam suatu basis data. Jadi basis data merupakan kumpulan data yang terstruktur, yang tersimpan dan dapat diakses dengan mudah. Kemudian DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terkait seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan dan penghapusan. Jadi di dalam DBMS ini kita dapat melakukan manipulasi ya, manipulasi database. Di sini keterangannya dia bisa melakukan penyimpanan, pengambilan data, pembaruan dan penghapusan. Oke, lanjut. Contoh DBMS itu yang sering kita pakai itu adalah MySQL, kemudian ada Oracle, kemudian yang ada MongoDB dan PostgreSQL dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di dalam DBMS itu kita ada namanya 5 ada namanya entitas. Entitas itu entitas atau entity ini sering disebut sebagai nama tabel. Jadi entitas ini bisa disebut sebagai nama tabel ya teman-teman, yang terletak di dalam database dan memungkinkan jika entitas jika di dalam database memiliki lebih dari satu entitas. Jadi di dalam database itu memiliki berbagai macam tabel, misalkan tabel basis sekolah, tabel kasir atau apa, database kasir atau tabel apa gitu, banyak lah. Kemudian ada lagi namanya atribut ya. Atribut itu ciri yang mencerminkan sifat pada suatu objek pada sebuah database. Kemudian ada tuple dan record. Jadi rekaman atau suatu data yang meliputi semua atribut pada sebuah identitas. Kemudian ada data value ya. Data value itu nilai data yang ikut mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau entitas. Kemudian ada kunci atau key. Kandidat key atau kunci adalah salah satu rangkaian yang mempunyai nilai unik ya, untuk membedakan atau mengidentifikasi nilai kombinasi yang unik di antara semua kejadian yang spesifik dari entitas. Ini tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain. Kemudian ada namanya primary key. Primary key itu seperti ini ya teman-teman. Nih primary key. Kemudian primary key atau kunci utama ya adalah atribut yang merupakan candidate key, dari sini nyambung ya, yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Jadi primary key ini dia sifatnya unik ya, jadi nggak boleh sama. Kemudian ada namanya relasi atau join. Relasi itu jadi relasi relasional database adalah kumpulan item data yang hubungannya sudah ditentukan. Jadi ada kedua tabel yang saling terhubung ininya. Data yang disimpan dalam basis data dan kolomnya secara kolektif dan membentuk satu atau lebih tabel yang memiliki relasi satu sama lain. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita ke
Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini namanya relasi ya. Jadi ini tabel barang ini dia berelasi dengan tabel jenis, kemudian dia berelasi juga dengan tabel brand, dan dia juga berelasi dengan tabel gudang. Tabel satuan ya, maksudnya tabel brand, tabel jenis. Jadi ini yang dinamakan relasi atau join. Dan di sini ada ini key-nya ya, primary key-nya. Dia primary key-nya ini dia P brand diambil dari sini, ID brand ya. Kemudian P jenis diambil dari ID jenis, kemudian P satuan diambil dari ID satuan. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk relasi atau join. Kemudian di dalam database itu kita mengenal tiga bagian yang sering kita pakai atau sering kita gunakan. Itu ada namanya DDL, kemudian DML, dan DCL. Apa itu DML? Oke, kita langsung saja. DML adalah DDL. Apa itu DDL? Yaitu Data Definition Language ya. DDL ini atau berfokus pada definisi ya, struktur basis data, perintah-perintah. Perintah-perintah dalam DDL berfungsi untuk mengubah. Jadi kita di DDL itu kita bisa mengubah dan menghapus objek dalam basis data. Contohnya itu kita bisa perintah create gitu, kemudian update, drop, itu delete, itu kita menggunakan perintah dari DDL ya. Tuh, di sini dia keterangan memungkinkan pengguna untuk membuat tabel baru, berarti create tabel, drop tabel, seperti itu ya. Kemudian ada namanya DML, Data Manipulation Language. DML atau Data Manipulation Language merupakan bagian dari integral SQL yang memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi data ya dalam suatu basis data. Salah satu perintah utama dalam DML adalah select. Jadi kita bisa memilih select di situ yang memungkinkan pengguna untuk mengambil data yang dibutuhkan dari tabel. Sepertinya contohnya seperti ini nih ya teman-teman. Tuh select bintang form satuan. Misalkan kita ketik di sini nih. Nih kita misalkan where-nya 3. Select bintang form satuan. Ini contoh aja ya, nanti kita akan belajar juga. Tuh seperti ini. Dia menampilkan P satuan gitu. Kemudian di sini ada namanya DCL ya, Data Control Language. Atau Data Control Language bertanggung jawab untuk mengelola hak akses ya pengguna terhadap objek dalam basis data. Dua perintah utama adalah DCL adalah grant dan revoke. Oke, untuk materi pembuka belajar tentang MySQL cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan belajar secara proses instalasi MySQL hingga testing ya. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.